Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang distribusi sampling. Kemudian yang beranggotakan Hulwa Ariko Hulandari, Dara Aprilianti Rizky, Najwa Dwi Nur Hamini, dan dengan saya sendiri Dias Afrija Hidayat. Oke, yang pertama itu definisi dari distribusi sampling. Jadi distribusi sampling itu merupakan kumpulan nilai statistik yang sejenis. Nah, lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Nah, itu menurut Sujana 2001. Nah, distribusi sampling ini tuh bertujuan untuk mempelajari karakteristik populasi berdasarkan pada sampel yang diambil dari populasi tersebut secara random. Jadi setiap unsur dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk diikut sertakan ke dalam sampel. Selanjutnya ada pembahasan mengenai populasi dan sampel. Pertama kita bahas dulu tentang populasi. Apa itu populasi? Nah, populasi itu adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Ini pengertian menurut Nawawi tahun 1985 ayat 141. Nah, kemudian populasi itu dibagi menjadi dua, ada populasi terbatas dan ada populasi tak terbatas. Next, selanjutnya ada sampel, di mana sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian dari populasi yang diteliti. Ini pengertian menurut Suharsimi Arikunto tahun 1998 ayat 114. Nah, sampel ini dibagi menjadi dua, yaitu random sample dan non-random sample. Setelah mengetahui apa itu populasi dan sampel, saya di sini akan membahas definisi sampling. Sampling adalah teori statistika yang digunakan untuk memilih anggota sampel yang terpilih sehingga sampel itu sangat representatif dalam menggambarkan populasi dari mana dia diambil. Dalam mempelajari karakteristik populasi, biasanya dilakukan sampling karena beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, karena memakan waktu banyak untuk mendapatkan data dari seluruh populasi. Yang kedua, biaya untuk meneliti semua bagian dari populasi kemungkinan terlalu tinggi. Yang ketiga, ketidakmungkinan untuk meneliti semua bagian dari populasi. Yang keempat, beberapa percobaan bersifat merusak. Dan yang terakhir, hasil dari sampel sudah memadai. Oke, selanjutnya ada metode sampling. Metode sampling sendiri terdiri dari 4. Yang pertama yaitu simple random sampling, yaitu setiap anggota dari suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua ada stratified random sampling, yaitu sebuah populasi dibagi menjadi strata-strata atau kelompok-kelompok tertentu. Kemudian sampelnya diambil secara random dari setiap strata atau kelompok. Yang ketiga ada systematic random sampling, memilih starting point dari suatu populasi, mengurutkan setiap anggota dari populasi tersebut dengan cara-cara tertentu. Yang keempat atau yang terakhir ada cluster sampling, yaitu dipilih beberapa klaster secara random. Kemudian dari setiap klaster yang terpilih diambil secara random. Baik, selanjutnya ada macam-macam distribusi sampling. Distribusi sampling suatu probabilitas distribusi dari semua rata-rata sampel yang memungkinkan dari sebuah ukuran sampel. Macam-macam distribusi sampling di sini ada 4. Yang pertama ada distribusi sampling rata-rata. Yang kedua ada distribusi sampling proporsi. Yang ketiga ada distribusi sampling selisih rata-rata. Yang keempat atau yang terakhir distribusi sampling selisih proporsi. Pembagian dari distribusi sampling yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata, yakni merupakan suatu distribusi probabilitas dari besaran rata-rata hitung yang muncul dari sampel dan probabilitas terjadinya
dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Nah, di sini ada rumusnya. Jika N kecil per N kapital itu kurang dari 5%, itu yang tengah, kemudian yang kiri, kemudian yang kanannya ada jika dalam kondisi N kecil per N kapital itu lebih besar dari 5%. Nah, rata-ratanya yang sebelah kiri jika N per N kurang dari 5% itu Px sama dengan P. Kemudian yang kanannya itu Px sama dengan P. Kemudian standar deviasinya rho X sama dengan rho per akar N. Yang kanannya itu rho X sama dengan rho per akar N dikali dalam kurung dikali akar N kurangi N per N dikurangi 1. Terus nilai bakunya yang kiri itu Z sama dengan X dikurangi Px per rho X. Terus yang kanannya itu Z sama dengan X kurangi rho X per Vx per rho X. Nah, keterangannya apa? Yang tadi N itu, N kecil itu ukuran sampel, kemudian X itu rata-rata sampelnya, S itu standar deviasi sampel, kemudian Px itu tadi rata-rata distribusi sampling, terus ada akar N kapital kurangi N per N kapital kurangi 1 itu faktor koreksi. Nah, N kapitalnya sendiri itu merupakan ukuran populasi. Kemudian V itu adalah rata-rata populasi. Lalu ada rho merupakan standar deviasi populasi. Nah, yang terakhir ada rho X itu merupakan standar deviasi distribusi sampling. Baik, selanjutnya di sini ada macam distribusi sampling yang kedua, yaitu distribusi sampling proporsi, di mana distribusi sampling proporsi itu merupakan suatu distribusi probabilitas dari yang statistik sampelnya merupakan proporsi sampel. Nah, sama halnya kayak distribusi sampling rata-rata tadi, distribusi sampling proporsi juga mempunyai dua rumus, yaitu jika N per N besarnya kurang dari 5% dan jika N per N besarnya lebih dari 5%. Yang membedakan antara kurang dari 5% dan lebih dari 5% itu hanya faktor koreksinya saja. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat ada rumus untuk mencari rata-ratanya. Kita pertama jika N per N besarnya lebih kecil atau kurang dari 5%, yaitu rumusnya ada mu X per N sama dengan Pi, dan untuk mencari standar deviasinya sigma X per N sama dengan akar Pi dikali 1 dikurang Pi per N, dan untuk nilai bukunya Z sama dengan X per N dikurang mu X per N per sigma X per N. Nah, selanjutnya ada jika N per N besarnya lebih besar dari 5%. Yang pertama itu ada untuk mencari rata-ratanya mu X per N sama dengan Pi, dan untuk mencari standar deviasinya sigma X per N sama dengan akar Pi dikali 1 dikurang Pi per N dikali faktor koreksi. Nah, yang terakhir nilai buku ada Z sama dengan X per N dikurang mu X per N per sigma X per N. Macam-macam distribusi sampling yang ketiga adalah distribusi sampling selisih rata-rata. Distribusi ini merupakan distribusi yang probabilitasnya itu dapat terjadi dari selisih rata-rata dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Kemudian apabila N1 dan N2 lebih besar dari 30 atau ukuran sampelnya itu cukup besar, maka distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubah ke dalam bentuk norma standar, maka diperlukan rumus. Seperti yang dapat kalian lihat di layar, ada 3 rumus. Yang pertama itu ada rumus rata-rata. Rata-rata sama dengan rata-rata X1 dikurang X2 sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2. Nah, untuk rumus keduanya itu adalah rumus standar deviasi.
Standar deviasi sama dengan sigma X1 dikurang X2 sama dengan akar sigma kuadrat 1 per N1 ditambah sigma kuadrat 2 per N2. Nah, yang ketiga itu ada rumus nilai baku. Z sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 tutup kurung dikurang dalam kurung rata-rata 1 dikurang, nah ini tipe ya, harusnya rata-rata 2 tutup kurung per sigma X1 dikurang X2. Nah, jika sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2 tidak diketahui, maka dapat menggunakan rumus standar deviasi dari sampel. Kemudian yang terakhir ada distribusi sampling selisih proporsi, di mana distribusi sampling selisih proporsi ini tuh adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada 3 rumus. Yang pertama ada rata-rata dari X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan Pi1 dikurang Pi2. Yang kedua ada standar deviasi sigma dari X1 per N1 dikurang X2 per N2 sama dengan akar dari Pi1 kali 1 dikurang Pi1 dibagi N1 ditambah Pi2 kali 1 dikurang Pi2 dibagi N2. Kemudian yang terakhir ada nilai baku. Z sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang Pi1 dikurang Pi2 lalu dibagi sigma dari X1 per N1 dikurang X2 per N2. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang distribusi sampling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.